Halo, Assalamualaikum teman-teman Durkat Vlog. Apa kabar? Gue Den, pasti pada sehat nih keluarga ya. Jadi hari ini gue lagi ada di IMS 2022 dan ini udah hari ketiga pas gue hari ini datang. Teman-teman mungkin juga udah banyak yang ngeliat ada apa aja di IMS tahun ini. Dan menurut gue yang mungkin jadi bintang di IMS tahun ini mungkin Hyundai Ioniq 5 kali ya. Menurut gue sih keren banget modelnya. Dan ya siapa tahu dengan adanya Ioniq 5 ini nanti ke depannya dunia kendaraan EV makin berkembang di Indonesia. Nah, tapi kali ini gue pengen ngasih liatin ke teman-teman justru beberapa booth lain yang ya bisa jadi teman-teman belum sempat lihat, tapi ya minimal buat gue cukup menarik. Ya udah, ikutin aja, kita lihat satu-satu ya. Jadi yang pertama teman-teman, gue mampir dulu ke booth-nya Bahze. Ini di belakang gue udah ada HS Commuter yang diubah jadi motorhome ya, namanya Bismo teman-teman. Nah kalau yang mungkin tahu Bahze dari lama, Bahze itu dulunya adalah brand instalasi audio, tapi sekarang emang udah berubah lebih ke arah untuk mengubah kayak misalnya HS menjadi motorhome ya. Tapi buat gue menarik, justru yang ada di sebelah kiri gue, teman-teman. Ini ada sebuah Nissan Navara yang diubah menjadi motorhome. Kita coba lihat yuk, lebih dekat lagi. Oh, ini dia teman-teman, namanya Maha Motorhomes Adventure. Kolaborasi Bahze dengan Laksana. Menarik banget sih teman-teman. Ya kenapa? Pasti udah pada tahu, karena 4x4 pastinya. Kalau gue lihat secara overall-nya, di bagian yang setengah ke depan, rasanya nggak terlalu ada yang berbeda ya. Kayak misalnya paling di bagian bawah aja nih, buat bannya udah pakai ban MT, pasti karena mungkin akan dipakai ke daerah-daerah yang lebih remote, lebih off-road, jadi tetap capable ya, tetap mumpuni. Karena bannya udah pakai ban MT. Velgnya tetap pakai standar velg Navara, body partnya Navara semuanya masih nempel, dari mulai bumper sampai bagian lain. Tapi begitu kita lihat ke yang bagian setengah ke belakangnya, kita baru ngelihat bahwa oleh Bahze dan Laksana ini diubah menjadi motorhome, teman-teman. Jadi motorhome-nya ini, kayak tadi gue bilang, dia kolaborasi dengan Laksana ya, yang biasa ngebikin karoseri untuk bus. Jadi ini kelihatan banget buat yang bagian setengah ke depannya, modelnya kayaknya bus banget gitu, teman-teman. Tapi kalau ngelihat di setengah ke belakang, stylenya cukup konvensional, lebih ngotak-ngotak ala sebuah karavan atau motorhome. Udah, kita lihat aja yuk dalamnya kayak gimana. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wah, kita coba ke dalam teman-teman. Wah, rasanya homey banget ya. Kayak di rumah sendiri. Jadi, sebenarnya gue kemarin udah sempet juga teman-teman kesini buat ngelihat sebelumnya. Ini dengan total seperti ini dibikin oleh Bahze itu dengan harga kurang lebih di bawah 500 jutaan. Itu udah termaksud sama isian semuanya ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma kita ngomongin untuk kayak ongkosnya aja, tapi udah dapet kita tinggal bawa double cabinnya aja disulap jadi kayak gini di harga 400 jutaan sekian. Ya, 400 sekian. Jadi di sini ini ada 2 buah sofa yang dia bisa diatur secara elektrik untuk jadi tempat tidur. Paling kalau yang tingginya kayak gua gini 178 tuh kayaknya udah mentok kali ya. Tapi kalau buat anak-anak sih cocok banget teman-teman. Terus ini di sini mejanya dia juga bisa di fold ke bawah. Jadi rata ke bawah ke lantai. Di bagian sini buat tempat tidurnya. Ini juga menurut gua sih kalau orang dewasa sih kayaknya sebenarnya sih bisa lebih dari berdua ya. Kalau sama anak-anak gitu berempatnya juga kayaknya masih enak. Bagian depannya bisa kebuka gitu. Terus buat ke atasnya ini ada tangga. Tapi sebenarnya tangganya ini bisa kita naikin kalau si bagian yang ininya diangkat dulu teman-teman. Tapi sebenarnya sih kita mau naik langsung dari sini ke atas sih juga bisa sih ya. Nggak harus lewat tangga itu teman-teman. Terus kamar mandinya ada di sini. Nah, wih, enak banget. Kamar mandinya juga warnanya langsung putih sendiri. Terus ada kulkas di sini. Kulkasnya tinggal dibuka model kayak biasa.
Sementara di sini ada buat nyuci, buat masak, dan juga di sini ada kayak kompartemen buat naro-naro barang, teman-teman. Oke sini bahannya. Terus di atas gua nih ada AC sentralnya. Oh, keluaran Dometic. Sama seperti si kulkasnya juga. Asik sih ya. Dan yang lebih menariknya lagi, kita bisa langsung akses ke kabin mobilnya. Mau yang bagian depan atau bagian belakang. Jadi istilahnya kita lagi di jalan, aus nih, pengen ngambil minum, tinggal aja langsung molos dari sini ya. Nggak perlu berhenti dulu, terus langsung kayak keluar, masuk lagi ke belakang buat ambil minum, nggak perlu. Kita bisa langsung molos ya dari sini. Ya, menarik sih teman-teman. Ini menurut gue sih sebenarnya ke depannya ya, motorhome menggunakan double cabin itu bisa menjadi satu culture baru di Indonesia ya. Culture yang tadinya dibawa dari luar negeri, di Indonesia dengan sekarang dunia overlanding, camping udah semakin rame, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik juga. Oh iya, ngomong-ngomong kalau ada yang penasaran sama bobotnya, ini kurang lebih nambahnya sekitar 1,1 ton. Itu berarti kalau kita ngomong modifikasinya, sebenarnya nggak cuma kita ngomong yang kaitannya sama ngebikin jadi rumah kedua aja ya, tapi yang kaitannya sama konstruksi, platform kayak misalnya sasis, kaki-kaki, itu juga mesti dipikirin. Jadi kita nggak cuma ngomong nyaman aja, tapi mobilnya juga tetap bisa kuat dan istilahnya bertahan lama dalam menopang bobot yang menurut gua nggak ringan ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke booth berikutnya. Berikutnya, gue lagi ada di booth-nya BRP Indonesia yang menghadirkan brand yaitu Can-Am dan juga Sea-Doo. Nah, jadi yang di belakang gue sekarang, ini ada sebuah ATV dari Can-Am. Dan kalau ngomongin ATV, gue punya kenangan yang cukup panjang menggunakan ATV dari, kalau nggak salah, dari SD sampai udah mau SMA, teman-teman. Dan gue mau nge-share satu gambar di mana waktu itu gue cukup nakal banget, nggak pakai helm, nggak pakai sepatu, dan gue kabur-kaburan nyeburin ATV ke dalam lumpur. Ini dia fotonya. Ya, pasti pada gagal fokus sama rambut gue. Oke, nah tapi kali ini gue pengen khusus ngebahas atau memperlihatkan unit UTV-nya. UTV seperti teman-teman juga udah pada tahu, sekarang itu rame dipakai di Indonesia, baik yang untuk adventure maupun juga dipakai untuk yang lebih ke arah balap ya, atau speed off-road. Jadi kalau mungkin teman-teman banyak yang ngikutin speed off-road dari era-era kayak mungkin tahun 2016 ke atas, itu UTV Can-Am menjadi yang rajanya ya. Bahkan sampai sekarang pun buat dipakai di rally atau sprint rally juga banyak yang pakai Can-Am, utamanya model Maverick X3. Yaudah, kita coba lihat ya. Ini dia teman-teman. Ini adalah Can-Am Maverick X3, variannya yang XMR ya, atau Extreme Mud Riding. Jadi kalau versi yang XMR, ini dia ada beberapa yang berbedanya, yang lebih difokuskan untuk main lumpur. Kayak misalnya contohnya buat di bannya teman-teman. Ini bannya udah kayak ban traktor, ukurannya kurang lebih hampir setara dengan ban 31 atau 32, dan kembangannya emang lebih utamanya untuk dipakai di medan-medan yang sifatnya off-road tapi lembek ya. Ya kayak misalnya di lumpur itu dia. Pakai velg ring 14, dan juga di samping gua yang terlihat sangat jelas yaitu buat suspensinya yang menggunakan Fox Shocks ya. Baik depan maupun belakang, dia menggunakan yang coil over, dan ini kalau kita lihat dia model si armnya, independennya lumayan panjang teman-teman.
Jadi kalau yang model panjang seperti ini, dia travel suspensinya bisa lebih jauh lagi, riding comfort-nya itu juga lebih nyaman, tapi performanya itu juga lebih baik lagi. Karena dengan model yang panjang kayak gini, kayak teman-teman lihat, dia tuh as rodanya nggak terlalu ketekuk, teman-teman. Lumayan masih landai. Jadi kalau misalnya as rodanya masih landai seperti ini, dia itu secara kekuatannya juga bisa lebih awet lagi ketimbang yang udah posisinya nekuk banget. Terus yang gue suka, desain depannya tuh ya kurang lebih kalau orang bilang kayak Predator ya. Kayak mukanya Predator. Dan di versi yang XMR ini udah ditambahin winch. Karena emang dia habitatnya itu lebih buat di off-road yang sifatnya gampang nyangkut. Kayak misalnya main lumpur tadi ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wah. Jujur kalau gue langsung ngerasanya itu kayak lagi mau siap-siap balap speed off-road ya. Jadi kalau versi yang ada di booth IMS sekarang ini, udah ada beberapa optionalnya teman-teman. Kayak misalnya dia ada paket optional untuk audionya. Ini bisa kita atur dari atas ini, dan ini semuanya waterproof teman-teman. Baik untuk speaker yang di atas, maupun juga ada unit subwoofer di bawah, itu juga waterproof. Ini keluarannya dari Rockford Fosgate semua ya teman-teman ya. Ini bisa tinggal didorong, ya kurang lebih jadi kebuka dan siap party. Nah selain itu teman-teman, ini bagian buat kaca depannya, ini juga bisa dibuka tutup secara elektrik ya. Jadi tinggal kita pencet tombolnya aja, dia bisa nutup kalau mungkin mau mulai main lumpur-lumpuran. Yang pasti sih ya teman-teman ya, karena ini gennya adalah gen sport, gen untuk misalnya kita pakai buat balap dan kebutuhan yang ekstrim. Jadi dia aslinya bawaannya udah dipasangin roll cage yang kurang lebih emang udah tersertifikasi ya. Jadi bukan asal sekedar buat basa-basi aja ngelindunginnya. Tapi dari mulai kayak joknya, roll cage-nya, perangkat safety-nya udah yang siap untuk kita ikut kejuaraan balap ya. Ya balap speed off-road dalam hal ini. Wah, posisinya aja udah racing banget ya. Ketimbang UTV yang ada di belakang gua ini, yang posisinya tuh masih lebih untuk jalan-jalan aja. Kalau ini posisinya udah racing banget, asik banget teman-teman. Geser ke bagian belakang teman-teman, ini di varian yang XMR, yang ngebedain juga salah satunya adalah ada 4 buah intake udara yang fungsinya ya emang untuk menjadi perpanjangan ngambil udaranya ya. Karena varian ini bakal banyak dipakai kayak misalnya main ke kubangan lumpur, kita pasti buat ngomongin intake udaranya ngambilnya harus lebih tinggi lagi. Itu dia jadinya ditinggiin dan ngambilnya dari 4 buah snorkel ini ya. Bentuknya unik banget sih, gue suka banget. Nah selain itu kalau ngomongin buat suspensi, tadi kayak gue sempat bilang, kalau di UTV ini, karena dia full independent, jadi bagian belakangnya juga modelnya pakai trailing arm seperti ini ya. Jadi trailing armnya itu untuk tempat naruh si coil overnya, sama pakainya juga pakai Fox shocks juga, ada stabilizernya juga untuk bagian belakang. Dan kalau gue ngelihat secara setupnya ya, yang ada di Maverick X3 ini, emang salah satu yang paling apa ya, kayak optimal gitu buat kita pakai off-road, untuk pakai off-road racing terutama. Sekalipun untuk yang model ini lebih banyak dipakai buat off-roadnya yang adventure. Tapi kaki-kakinya ini sebenarnya kalau buat adventure itu menurut gua kayak overspec hitungannya ya. Ini udah lebih siap untuk dipakai di off-road racing atau di speed off-road teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah ngelihat yang varian atas dari UTV Can-Am ini ya, Maverick X3 yang varian XMR. Di belakang gua ada yang varian tengahnya ya. Ini kalau yang ini UTV Can-Am-nya modelnya adalah Commander XT. Jadi kalau ngomongin pertama buat mesin, sebenarnya ini sama-sama mesinnya 1000 cc. Tapi kalau yang tadi itu mesinnya 3 silinder turbo. Kalau yang ini natural aspirated dan dia modelnya V-twin teman-teman. Dan karena ini secara wheelbase lebih panjang, bisa ngakomodir buat 2 row seatnya. Jadi emang peruntukannya itu lebih ke rekreasi misalnya. Kalau yang depan buat sport, kita bisa buat kebut-kebutan, mau off-road yang model racing atau adventurean. Tapi kalau yang ini emang bisa membawa keluarga untuk rekreasi ya. Yaitu dia, karena dia
modelnya 4-seater teman-teman, bukan 5 ya, 4-seater. Kalau gua ngelihat sebenarnya secara overall, misalnya roll cage-nya, dia juga nggak se-racing tadi ya. Modelnya lebih kalem, bahkan buat si kaki-kakinya, walaupun sama-sama independen, dia tapi versi lebih mild ya, atau emang lebih untuk peruntukan yang nggak se-agresif Maverick yang X3 tadi. Jadi buat shock breaker-nya gue lihat juga coil over lebih kecil, travel lebih pendek, ukuran bannya juga lebih kecil, dan profilnya juga yang lebih kalem ya, nggak seperti yang tadi teman-teman. Oh ya, terus bagian belakangnya dia ada baknya teman-teman. Jadi konsepnya kayak mobil double cabin ya, cuma versi UTV. Baknya juga bisa diungkit, dan karena bawa bak tapi tetap 2 row buat penumpangnya. Jadi kurang lebih sih emang lebih kendaraan UTV yang utility banget ya. Buat segala macam kebutuhan bawa keluarga plus tetap bawa barang. Entah mau ke pantai, bawa skate, bukan ya, bawa surfboard. Kalau skate kita ke skate park ya ada. Atau kebutuhan lain lagi yang emang sifatnya outdoor activity sama keluarga. Ini lebih cocok pilihannya ketimbang depan yang buat emang kita mau sport mode dengan UTV. Nah sekarang teman-teman, gua lagi ada di booth-nya Suzuki Marine. Dan kalau kalian penasaran kenapa tiba-tiba JJ Logi ini mainnya nih ke booth yang kaitannya sama dunia maritim ya. Nah, karena Om Oscar itu adalah salah satu dealer dari Suzuki Marine ini teman-teman. Jadi kita nanti akan ngobrol sama Om Oscar. Tapi gue pengen ngasih liatin dulu di sebelah sini. Ini dia produk yang dijual sama Suzuki Marine, yaitu motor tempel teman-teman. Ini yang ada di sebelah gua, ditempelnya di perahu untuk kebutuhan SAR ya, atau Search and Rescue. Terus di sini, ini juga menarik nih, namanya skiff ya. Jadi kayak kayak, cuma dia ditambahin motor tempel di belakangnya. Jadi kita selain pakai dayungnya teman-teman, ini dayungnya ada di sini, kita juga tetap bisa pakai motor tempel. Jadi kalau udah capek, tinggal pakai motor tempel aja di belakang. Dan yang di sebelah sini teman-teman, ini ada speedboat yang ukurannya cukup besar. Walaupun ya sebenarnya mungkin kalau pas lagi di laut lagi dipakai nggak terlalu besar, tapi karena sekarang ditaruh di dalam IMS ini, rasanya jadi besar banget teman-teman. Ini juga sama, motor tempelnya pakai Suzuki juga, dan ukurannya gede banget ya teman-teman ya. Nanti kita coba ke sebelah sana buat ngeliat perbedaan ukurannya sama gua nih. Tapi sekarang gue mau nyamperin dulu, Om Oscarnya udah di sebelah gue sini. Kita langsung sapa aja. Halo Om, apa kabar Om? Baik Om. Baik Om. Baik Om. Thank you loh Om, akhirnya udah mau diajak nge-vlog bareng. Teletubbies. Biasanya susah, diajak nge-vlog. Sekarang mau. Sebentar, Iya, Om. kita sebelum ngebahas yang ada di sini Om, Iya Om. saya mau kasih liatin dulu ke teman-teman di rumah nih. Sepatunya Om Oscar. Wih, lihat dong. Biar nggak hilang. Kurang terang apa nih sepatunya nih? Biar nggak hilang Om. Biar nggak hilang. Kalau dicolong ketahuan. Oh iya. Tapi emang Om Oscar selalu hobi dengan warna-warna yang kurang lebih bikin silo mata Om. Iya, soalnya nggak laku Om. Oh nggak laku. Dapat lebih diskon promo Om. Oh, ada diskonnya lebih gede ya? Nah, kalau warna hitam mobil kan biasa kan nggak pernah diskon. Oh bener juga Kalau yang ya. cerah-cerah pasti diskon Om. Bener juga ya. Tapi laku. merendahnya jago juga ya, Iya. nyariin diskonan ya. Iya, Iya, bener, padahal Om. punya lapak loh. Iya, Om, cerita sedikit dong Om. Iya, Om. Ini kayak misalnya kita ngobrolin, ini yang ada di sini aja nih Om ya. Iya Om. Ini kan motor tempel ya, bener ya Om ya? Bener Om. Motor tempel. Iya. Ini kayak gini Om. Nah, Misalnya motor dilem. motor dilem, Iya. dilem Om. Kan tempel Om. Oh bukan Om, Iya. bukan dilem Om. Iya Om. Ini dia pakai ada keleman ngejepitnya ya Om ya. Ini Om nih. Kayak gini Om nih. Oke. Ini buat menjepitnya nih. Oh, tinggal ngencengin ini aja ya. Iya. Drat ini ya. Nah, Tinggal puter gitu. Oh iya. Kendorinnya ke sini. iya. Oke. Biasa kalau nggak pakai lem uhu ditempelin Om. Masa pakai lem uhu Om? Om, Iya Om. ini motor tempel kayak gini kan spesifikasinya kan beda-beda nih Om. Iya Om. Dari mulai kayak yang paling kecil nih ukuran segini atau ada lagi Om? Ada Om, di bawahnya dia 2,5 HP Om. 2,5 HP. HP. Yang Hitungannya bukan cc Om. HP Om. Pakai HP hitungannya. Ini 6 HP Om. 6. Oh, 6 HP. Iya. Bensin kan Om? Bensin. Bensin 6 HP. 4 tak.
4 tak. Ini karburator apa injection, Om? Yang ini karburator, Om. Ada yang injection juga Ada berarti injection, ya? Om. Oke. Nah, Berarti kalau kalau yang udah di atas dia, Mm-mm. itu rata-rata injection, Om. Di atas 6 HP, Om. Yang kecil-kecil yang karburator Kalau yang berarti? 6 HP, 2,5 HP itu karburator, Mas Yom. Oke. Nah, kalau misalnya saya lihat biasanya kalau lagi kayak rescue yang pakai perahu karet gitu, Om, itu Biasa paling tuh, biasanya berapa ini, Om? ya HP-nya? ada yang pakai 6, ada yang pakai masih 2 tak 15 HP. Sekitar 6 sampai 15 HP. Jarang yang lebih besar lagi, Om. Soalnya kan arusnya jadi besar, Om. Oke. Kalau rescue yang kayak di banjir-banjir kayak perumahan atau mana gitu, Om, tuh mereka ya pakainya yang kecil. Soalnya biar arusnya nggak ke kiri kanan, dia nggak hajar kaca, Om. Oh, jadi biar Tetap iya, jalan benar-benar. pelan kan, Om, gitu. Yang penting kan hanya untuk membawa penumpang, masak makanan, bagi udah selesai gitu, Om. Kalau pakai yang terlalu besar, Ombaknya kan besar, Om, arusnya. ke rumah-rumah gitu ya, Om, ya? Kaca-kaca kan pasti kena, Om, tuh. Oh, Merusak, iya sih. Om. Oke. Iya. Berarti kayak ini sekarang 6 HP. Yes, Om. Yang ada di belakang kita nih, Om, Ini 115, Om. 115 HP. HP. Udah kayak mobil ya kalau ini ya. Iya, Oh. 115 HP ini, Om. Ini kalau saya berdiri di sini masih tetap lebih tinggian motornya, Om. Soalnya ini digantung. Oh Kalau iya, benar kalau juga. berdiri, Om. Oh iya, benar juga ya. Iya, Om. Dia ngambang, Om, kakinya, Om. 115 115 HP. 115 HP. Iya. Kalau kayak gini berarti buat kayak yang sebelah sana gitu udah cukup belum, Om? Kalau yang itu tuh pakai 200, Om. Oh, yang ini 200 ya? 200 HP. Ini speedboat kan ya, Om ya? Iya, Speedboat. 200. Kalau pakai 200 HP gini, dia sebenarnya yang ngebedain tuh lebih kuat bawa bobot berat atau lebih kenceng, Om? Jadi sebenarnya kan HP itu kan horsepower-nya, Om. Tapi semakin besar dia HP-nya, mesinnya makin besar. Otomatis torsinya makin besar, Om. Oke. Jadi kayak gini, kayak ini, Om, nih dia 3.600 cc, Om. Ini 3.600. cc. Ini Kalau dia yang konfigurasinya tuh V6 yang ini, V6. Om. Oh. Kalau yang itu tuh masih 2.800, Om. 2000-an, Om lah. Masih 4 silinder segaris, Om. Otomatis kalau ditanya bisa nggak pakai di kapal ini? Bisa. Tapi tidak akan lari biasanya, Om. Karena bobot kapalnya lebih besar, lebih berat. Oke. Nah, kalau yang kayak gini, karena dia ada V6 200 HP, otomatis torsinya lebih besar. HP Torsinya lebih besar, ya HP lebih besar. lari, Om, pasti gitu, Om. Oke. Tapi kalau saya lihat, Om, Iya, Om. kan kayak gini kan banyak yang motor tempelnya lebih dari satu tuh, Om. Iya, Itu dia karena emang satu aja nggak cukup, iya. atau mungkin ada kayak pertimbangan lain, Om, ngejar propeller yang lebih banyak gitu. Sebenarnya sebenarnya kapal itu enaknya sih sebenarnya 2 mesin minimal. Sebenarnya faktor safety, Om. Kita nggak pernah tahu kapan ya nggak selalu sehat kan, kita nggak pernah Oke. tahu. Jadi kalau 2 mesin tuh satu mati pasti lebih jauh atau bisa pulang minimal, Om. Tapi sebenarnya tuh ada hitungannya juga dari kapal, bebat kapal, dan konfigurasi mesinnya. Mesin ini kuat nggak ngedorong ini kapal, Om? Proporsional nggak gitu, Om? Oke. Ya karena kan kalau lain dengan di mobil, kalau di mobil kan ada roda, Om. Roda itu kan bulat, Om. Iya, Dan dia kan mendorong, Om. iya. Kalau ini kan gesekan, Om. Gesekan ya. Iya. Di apa istilahnya bagian lambungnya ya, Iya, bawahnya. dia kan gesekan, Om. Berarti Iya. kan kalau gesekan itu kan lebih berat dibanding roda berputar, Om. Oke. Nah, gitu, Om. Berarti kita ngomong kalau pakai lebih dari satu karena perhitungan buat itu juga, sama Iya. satu lagi in case misalnya yang satu mati, Iya. masih ada satu ya Iya, buat ini. dan juga, Om, banyak mesin lebih banyak itu otomatis lebih irit BBM-nya. Oh, Bukannya lebih boros, Mahal. lebih irit. Kenapa? Karena kan otomatis RPM yang kita pakai lebih rendah dibanding dibanding mesin lebih sedikit, Om. oke. Gitu. Oh iya, benar ya. Ya, semisal 2 mesin. Lebih istilahnya kalau tenaga besar lebih less effort ya istilahnya. Iya, Nggak perlu terlalu ngegasnya. Bukan gas pakai Ngegas ya, kaki ya. gini. Ini Iya. ya. Oh iya, benar. Dan karena dia udah injection kan, Om, berarti kan injection itu kan beda dengan karburator. Otomatis RPM lebih rendah, bensin disuplai lebih dikit, Om. Bisa lebih hemat ya. Pasti lebih hemat. Dan Oke. juga saya jualnya lebih banyak, Om. Oh iya, Iya, benar juga. Itu yang paling Wah, utama, itu Om. dia. Iya, Om. Tapi Om, ngomong-ngomong kapan-kapan kayaknya mesti diajak dong, Om. Kalau Boleh. lagi ada mau kemana trip, Om, laut, Om. Boleh, Om.
pasti juga mungkin teman-teman kan juga ada yang penasaran lihat kajian makanan yang di lebih di pulau. Iya, boleh Om. Kayak menarik tuh. Boleh Om. Asik ya Om ya? Boleh, Om. Kita agendain ya Kita Om agendain Om ya. Kita agendain. Boleh Om. Oke. Ya udah kalau gitu teman-teman, kita coba berlanjut lagi karena Om Oscar hari ini lagi super sibuk banget nih di sini. Iya. Bukan sibuk Om. Sabtu Om. Oh iya. Anak udah nyurik Om. Oh iya. Tuh bentar gue ada panggilan dari rumah suruh balik nih. Iya. Siap Om, nanti kita lebih lengkapnya pas Siap, Om. kita coba trip bareng ya Om ya. Boleh, Sambil Om. kajian makanan. Boleh Om. Oke. Nah, kita atur Om ya. Siap. Thank you Om Oscar. Thank you, Om. Sampai ketemu Om. Siap Om. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Dadah Om Oscar. Om. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke hall yang sebelah, gue mampir dulu ke Overland Experience buat nyobain makanan buatannya Arsa dan Rindra. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu sama para senior-senior kebanggaan. Ada Om Hari, Assalamualaikum Om. Ada Om Adri, dan Om Oke. Sore Om. Ini niatnya bisa bikin video bareng beliau nih para senior-senior di sini, tapi karena udah kesorean nyampenya, mungkin di hari besok-besok boleh Om ya. Siap. Kita bikin video bareng ya. Ah, cocok tuh teman-teman. Jadi paling sore ini minimal mau nyicip ini dulu nih Om. Siap. Ini ada lomba masak tadi. Ada lomba masak nih. Sahabatan ini antara Indonesia Itali. Oh iya. Kata mau ke ini jadi fusion Itali sama Indonesia teman-teman. Ini Wah. lomba masak pasti isinya enak. Oh, Makanannya enak. kok kamu gondrong sih? Karena perangkat Kenapa? tempatnya juga enak. Kamu main mobil. Karena perangkatnya mahal. Perangkatnya mahal. Perangkatnya mahal. Oke. Ini kayaknya mie-nya ini mie apa ya? Bukan mie Itali ya? Bukan. Mie apa, Rin? Mie-nya nih mie instan yang ada di Instan biru yang jumbo. Oh ya. market yang dekat-dekat sini. Oh, mie keriting. Kita bilangnya mie keriting. Tapi itu Arsi ada suaranya nih. Honco nih, aksial nih. Ada aksial nih. Gas. Kita cobain dulu teman-teman. Kita bakal nyobain dulu teman-teman. Ini jadi mie keriting, modelnya agak-agak creamy. Ada sosisnya juga di sini. Kita langsung coba ya, bismillah. Enak sih. Agak pedas dikit. Walaupun kayak kalau Itali gitu, gue sukanya nggak pedas ya. Lebih otentik ya. Tapi kalau ini agak pedas, jadi ada ala-ala Indonesianya. Lapar? Mau ya? Enggak, Mas. Mau ya? Ini ada kayak saus sambal ya? Benar. Jadi Pakai saus sambal. ini benar-benar kombinasi antara Italia dan Indonesia. Fusion namanya. Fusion benar-benar. Oh, Kuahnya Italia tapi di selain lainnya Indonesia. Seasoningnya ini. Seasoningnya Indonesia. pantas. Ini rasanya tetap ada kearifan lokal. Yoi, ada kecapnya, ada Ah, sausnya gede. kalau kata Reza P paling sering ngomong ini Nusantara. Nusantara. Iya, selera Nusantara. Mantep. Selamat hari ini, Om Dita. Selamat hari ini. Kerja makanan. Mantap teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita ada di hall berikutnya. Ini sekarang yang ada di sebelah gua kendaraan Vin Komodo nih. Ini dia adalah buggy dan dia two wheel drive teman-teman. Ini kalau gua ngeliat Vin Komodo, gua jadi inget lagi waktu gua sempat di JC Resort bikin
fun competition ya, bareng sama Rindra dan Bimo dari majalah Jeep dan juga sama Om Dito ya. Jadi kita pakai Vincomodo ini dan kita kompetisi di track di sana dan seru banget teman-teman. Kalian coba mesti lihat video nanti ya yang covernya seperti ini. Nah, ini teman-teman juga suka banyak yang nanya ya. Kalau misalnya kita pakai Vincomodo gitu dengan penggerak yang 4x2 apa cukup? Jadi sebenarnya menurut gua sih cukup aja teman-teman, selama emang penggunaannya nggak terlalu untuk off-road yang berat. Lagi pula dia juga ada winch di depannya. Ada model yang emang udah nyediain winch dengan kapasitas 2500 lbs. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup untuk ngebawa Vincomodo yang kurang lebih beratnya nggak nyampe 500 kilo ini. Ya, sementara buat mesinnya sendiri itu kalau nggak salah 250 cc, sekitar 14 HP. Itu pun juga udah cukup fun kita ngendarain Vincomodo itu dengan kapasitas yang boleh dibilang ya cukup minim, tapi itu dia, tetap seru dan lebih dari cukup. Dan berikutnya teman-teman, masih di hall yang sama, ini ada jajaran mobil balap yang menurut gua sangat menarik teman-teman. Dan ini milik para teman-teman gua. Ini yang pertama di sini ada Evo 10 yang dipakai rally oleh Bimo Pradikto dari tim Banteng Motorsport. Jadi mobil Evo 10 ini kelasnya kalau di Indonesia itu M1. M1 itu untuk mobil yang 4WD atau 4-wheel drive yang boleh dibilang homologasinya masih aktif. Jadi mobil rally 4-wheel yang modern itu sekelas dengan Evo 10 ini. Berikutnya teman-teman, di sebelah gua ini ada tubular speed off-road yang digunakan oleh Mas Rifat Sungkar. Dikenal dengan nama Mr. Fox. Dan Mr. Fox ini itu sudah beberapa tahun mengikuti kejuaraan nasional speed off-road. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, speed off-road itu adalah kejuaraan balap off-road di mana tracknya itu adalah track buatan, bukan track alami seperti kita lagi off-road adventure. Jadi kalau speed off-road, tracknya itu ada 2 jalur, ada jalur kiri dan kanan, dan dilepas langsung 2 kendaraan teman-teman. Itu keren banget sih ya, kayak kita lagi ngeliatin Tamiya lagi balapan ya teman-teman. Mobil ini full tubular, jadi rangkanya adalah rangka custom, bodinya dari fiber, dan ada campuran karbonnya juga di beberapa bagian. Ukuran bannya pakai ukuran ban 35 dengan lebar 12,5, dan bannya ini adalah ban yang di groove secara custom. Jadi dia benar-benar istilahnya diukir sendiri ya teman-teman ya, dibentuk sendiri untuk kembangan bannya sesuai dengan kebutuhan di track yang berbeda-beda. Selain itu teman-teman, mesin dari mobil tubular ini posisinya ada di belakang sini teman-teman. Mesinnya pakai mesin V8, tenaganya di atas 600 HP, dan persis di belakangnya langsung ada radiator yang ukurannya cukup besar. Ya, itu dia. Karena pakai mesin V8 yang relatif itu emang lebih gampang panas dengan tenaga yang sangat besar, sementara radiatornya itu udah pastinya harus benar-benar pendinginannya harus maksimal. Makanya pakai yang aluminium sebesar ini, dan extra fan-nya pun juga pakainya 4 buah nih teman-teman. Dan karena ini mobil tubular, jadi bagian belakangnya ini kita bisa ngelihat langsung ke suspensinya ya. Pakai coil overshock plus shock bypass yang travelnya sangat panjang, nyampe 16 inch, yang memastikan kalau dia lagi jumping tinggi, mendaratnya bisa smooth dan tetap nyaman di pengemudi di dalam. Sebelahnya lagi teman-teman, ini ada Subaru WRX STI yang hatchback yang juga berasal dari tim Banteng Motorsport teman-teman. Sementara di rally kelasnya juga sama, ikutan di kelas M1 yang mana itu adalah kelas untuk para 4-wheel drive modern. Jadi kalau di Indonesia, Subaru seperti ini juga masuknya ada di M1. Sementara misalnya kita ikutnya pakai Subaru yang lama ya, Sulama. Subaru kayak yang tahun 90-an atau Evo 90-an, itu udah masuknya ke kelas M2. Jadi untuk mobil 4-wheel drive sedan yang udah homologasinya habis. Sementara buat yang homologasi masih aktif, itu ada di kelas M1. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang ada di paling ujung adalah Subaru BRZ, punya temen gue juga, Glenn Irwan, dari tim BRM Motorsport. Kalau tadi kita ngeliatin mobil balap tanah, kalau yang ini mobil balap aspal teman-teman. Dan ini sebenarnya spesifikasinya itu dibuat bisa untuk kita balap touring atau bisa juga untuk drifting. Tinggal mengubah untuk settingannya dan
beberapa items yang ada di sini itu udah siap untuk ikut keduanya. Gue seneng banget sama mobil Subaru BRZ ini karena pertama, tim BRM Motorsport tuh emang pakai warna biru ya, warna kebesarannya Subaru. Jadi tinggal mainin striping aja, yang mana ini stripingnya warna kuningnya emang warna yang dipakai juga sama Subaru. Jadi aksen Subarunya tuh masih kuat banget teman-teman. Dan ini juga emang kebetulan tim BRM, dan ini juga kebetulan mobil ini dari tim BRM Motorsport dan juga Banteng Motorsport itu kebetulan gua dan kantor yang ngedesain untuk liverinya. Jadi seneng juga ya di satu sisi bisa ngelihat hasil karya desain gua terpajang di mobil ini yang ada di IMS 2022. Oke teman-teman, alhamdulillah paling sekian dulu untuk muter-muter singkatnya di IMS 2022. Hal-hal yang mungkin belum sempat teman ketahuin ada di sini, dan di satu sisi juga pastinya cukup menarik buat gua. Ya, semoga video bisa bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau datang ke IMS 2022 masih sampai hari Minggu depan, itu berarti 10 April. Oke, sehat-sehat buat kalian semua sekeluarga, dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya karena masih ada video-video lain di sekitaran IMS ini. Oke, assalamualaikum, dadah.